Ya, di negara kita yang sekarang Indonesia, memang banyak menyadur kata-kata, menggunakan kata-kata yang sudah tercampur aduk tradisi dan seolah-olah itu menjadi seperti itu adalah kata asli dari kita, padahal bukan. Dan ketika ditanya apakah apa itu maknanya dan di mana letaknya, maka kebanyakan tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa menjabarkan. Sekarang ini tahun 2025, maka apapun ajaran leluhur, karuhun, semuanya sudah bersinergi dengan saintifik, psikologi, baik fisika maupun fisika kuantum. Pasti saudara-saudari beraya sering mendengarkan atau sering tahu ya, sering mengucapkan, batin saya mengatakan ini, wah dia ada luka batin, dan lain sebagainya. Malam hari ini saya akan sedikit menginformasikan atau menyampaikan tentang batin ini. Tentu dalam bahasa ilmiah yang manusiawi. Batin seringkali disebut sebuah konsep yang abstrak atau gaib dalam bahasa umumnya. Sering dianggap mistis atau tidak dapat dipahami secara rasional. Padahal ketika kita mempelajari dan terbuka untuk menerima semua pengetahuan, tidak menatik pada satu titik pengetahuan dan terus mendalami sampai menemukan akarnya, maka kita akan menemukan penjelasan tentang batin itu. Saya menemukan penjelasan batin dalam bahasa ilmiah modern. Dalam bahasa ilmiah modern, batin itu dapat dijelaskan sebagai sebuah hasil interaksi. Hasil interaksi yang kompleks antara tiga sistem neurologis utama. Sistem neurologis utama. Tiga sistem neurologis utama pada otak manusia. Yang pertama, sistem emosi yang disimpan dan diproses di amigdala. Amigdala itu penyimpan memori, letaknya di tengah-tengah kepala kita, di atas ubun. Amigdala ini adalah area yang bertugas merespon rangsangan emosional dan mengelola reaksi stres serta ketakutan. Kedua fungsi memori dan pengolahan pengalaman yang itu bersumber pada hipokampus. Pada saraf besar ini hipokampus menyimpan memori. Hipokampus ini bagian otak yang menyimpan dan menata ingatan, terutama pengalaman yang bermuatan emosional. Itu disimpan di hipokampus. Bagian otak yang menyimpan dan menata ingatan, terutama pengalaman yang bermuatan emosional, itu hipokampus. Ketiga proses itu terjadi. Ada proses penilaian, pemaknaan, dan pengendalian yang dikendalikan oleh frontal cortex, bagian belakang kepala. Prefrontal ini area yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, refleksi diri, dan regulasi emosi.
Ketiga sistem ini bekerja sinergis dengan baik, maka individu itu merasakan damaian, kejernihan, dan keseimbangan. Nah, sebaliknya ketidakseimbangan di salah sistem ini itu menimbulkan ketidaknyamanan secara psikologis yang umum dikenal sebagai luka batin. Lalu aslinya luka psikologis. Nah, ini fenomena yang sekarang menjadi perhatian luas oleh para psikolog dan kesehatan mental. Sebetulnya luka batin ini adalah istilah kata yang baru hadir di negara kita. Istilah luka batin ini relatif. Dan yang baru dan yang lama jadi relatif. Saya menyebutnya relatif baru. Dan ini mulai populer di Indonesia sejak sekitar tahun 2015. Istilah luka batin ini dari 2015 hingga 2020 populernya. Meningkatnya penggunaan istilah ini itu paralel dengan meluasnya konten self healing, penyembuhan diri. Baik itu penyembuhan diri secara energi terapi ataupun secara psikologi populer. Serta pada workshop spiritual yang sering memasuki ranah pseudo spiritual. Penyebaran istilah luka batin ini banyak dilakukan melalui komunitas psikologi di Instagram, motivator online, dan kanal meditasi modern yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Generasi sekarang mudah digunakan sebetulnya mah. Kebanyakan tidak memahami apa kata batin itu. Sebelumnya, kalau kita berakar pada budaya Nusantara tidak mengenal namanya luka batin. Dan dalam konteks psikologi modern, justru malah lebih sering dipakai istilah tradisional seperti rasa nyeri. Ya, kalau di tradisional di Jawa Barat ada rasa nyeri di jero manah, yang jero ati gitu. Atau dalam bahasa Sunda ada butek ngerasa gitu. Nah, oleh karena itu istilah luka batin ini merupakan konstruksi modern yang mengadopsi bahasa psikospiritual kontemporer, bukan bagian dari warisan leluhur nenek moyang secara langsung di Nusantara. Tidak. Nah, ketika spiritual sekarang bersanding dengan sains psikologi, maka tentunya untuk bisa diempiriskan, bisa menjadi objektif. Ini sangat menarik dan sebetulnya bisa dipahami berdasarkan apa? Berdasarkan mengenai otak atau neurologi. Saat hipokampus merekam pengalaman baru, terutama yang menyakitkan, ia menyimpan pengalaman tersebut. Disimpan di hipokampus, disimpan di jaringan urat saraf besar di antara kepala, itu disimpan dengan sinyal stres yang sangat tinggi, diteh kortisol, belum lagi dengan adrenal yang menimbulkan hormon adrenalin yang berlebih. Nah, amigdala, sebutlah amigdala ini sebagai